البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, di dalam matanya wa ma'adzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa nahahum an maksiatih. Sekalipun semuanya telah ditakdirkan dan Allah telah selesai menulis segalanya, tetapi tetap Allah memerintahkan para hamba untuk menjalankan ketaatan kepadanya dan ketaatan pada Rasulnya dan melarang mereka dari berbuat maksiat. Tidak seperti apa ucapan orang-orang yang ini kan sudah takdir, kalau masuk surga walaupun saya tidak beramal. Kalau ternyata takdirnya masuk neraka, saya beramal seperti apapun nggak ada gunanya. Ini orang yang sudah pesimis dan memang malas ibadah. Tapi kalau untuk kerja dunia dia nggak mengatakan takdirnya kenyang, takdirnya lapar. Tapi ternyata dia berusaha cari kerja ini, cari kerja itu, cari makan ini, cari makan itu, dan berusaha untuk Berusaha untuk belajar ilmu-ilmu dunia sampai harus hutang-hutang dan seterusnya. Enggak beralaskan dengan takdir. Ini adalah ketidakadilan manusia. Wa huwa subhanahu yuhibbul mustaqina wal muhsinina wal muqsitin. Dan Allah yang Maha Suci mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang-orang yang berbuat keadilan. Jadi Allah Ta'ala nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Allah Ta'ala mencintai orang yang malas dan diam saja, nggak ada. Selalu yang Allah cintai adalah orang yang beramal, bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Muhsinin, banyak menebarkan kebajikan. Muqsitin, berusaha menegakkan keadilan walaupun itu sangat sulit. Karena kebanyakan alam semesta ini penuh dengan kezaliman. Tapi orang ini berusaha untuk terus menegakkan keadilan. Assalamualaikum marhaban. Demikian pula Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Menunjukkan Allah tidak mencintai orang yang malas, tapi mencintai orang yang bekerja dan beramal. Berusaha bertobat, membersihkan diri dari dosa-dosa dan membersihkan diri dari najis-najis, hadas-hadas dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada takdir itu tidak menyebabkan hamba itu berhenti beramal. Bahkan disuruh beramal karena Allah cinta pada orang-orang yang beramal. Kalau Allah cinta, Allah akan memberikan taufik. Jadi jangan putus asa duluan. Kalau takdirnya masuk neraka, untuk apa saya beramal? Kalau kita rajin beramal, Allah Ta'ala Maha baik. Allah Ta'ala akan tidak akan menyia-nyiakan amalan kita walaupun seukuran darah. Akan diberkahi, akan ditambahi semangat dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, innallaha syakurun halim wallahu syakurun halim. Bahwasanya Allah adalah syakur. Di antara bentuk syukurnya Allah adalah kalau hamba beramal sedikit akan dikasih pahala yang banyak dan dikasih kegembiraan jiwa, sekaligus dikasih kekuatan batin untuk beramal yang berikutnya dan berikutnya agar semakin tinggi derajat dia di surga. Walaupun boleh jadi amalan yang dulu menyebabkan dia terancam masuk neraka, tapi karena dia bersemangat untuk membersihkan diri dan dia bersemangat untuk berusaha mendekat kepada Allah, maka sedikit demi sedikit amalannya tadi mampu untuk menghapus dosa-dosa dia. Apalagi Allah membantu melipat gandakan dan seterusnya. Jadi Allah cinta pada orang yang beramal, bukan pada orang yang diam saja dengan alasan takdir. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan orang yang tetap diam di atas kekufurannya dan malas dari amal soleh. Allah cinta pada orang yang hatinya beramal, demikian pula fisiknya juga beramal. Wala yuhibbul kafirin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Orang-orang yang diciptakan di dunia dengan segala nikmat, ternyata nikmat itu digunakan untuk kemaksiatan dan bahkan untuk menyembah sesembahan yang lain. Ini Allah Ta'ala benci pada orang macam itu. Wala yarda 'anil qaumil fasiqin. Dan Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik, yang mereka itu berbuat dosa besar atau terus-menerus dengan dosa kecilnya. Wala ya'muru bil fahsya. Dan Allah tidak memerintahkan untuk berbuat kekejian. Wala yarda li ibadihil kufr. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran terhadap para hambanya. Wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Jadi segalanya, kehidupan di alam semesta ini dibangun di atas rasa cinta dan benci. Cinta pada kebaikan, benci kepada kebatilan.
Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa mengatakan seluruh gerakan di alam semesta ini, alam ulwi wa sufli, itu dibangun di atas rasa cinta. Seluruh gerakan di alam langit dan alam bumi ini dibangun di atas rasa cinta. Para malaikat terus menerus ibadah tanpa henti. Karena apa? Karena mereka cinta pada Allah. Demikian pula Allah Ta'ala yang Dia itu memberikan rezeki, Dia itu menghidupkan dan mematikan, yang Dia itu mengatur kesembuhan dan sakit, mengatur apalagi yaitu kekayaan dan juga kemiskinan. Demikian pula melakukan berbagai perkara, itu juga dikarenakan Dia cinta pada orang yang beriman dan benci pada orang kafir. Orang yang beriman dikasih kekayaan untuk apa? Agar dia bersyukur dan semakin banyak amal, sehingga pahalanya pun semakin banyak. Terkadang dikasih kemiskinan agar apa? Dia merasakan ibadah kesabaran. Sementara kesabaran ini pahalanya juga tanpa batas. Jadi segalanya adalah Allah lakukan dengan rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula yang di bumi, manusia-manusia yang mereka rela untuk mengurangi tidurnya, rukuk dan sujud di malam yang sejuk. Demi apa? Demi rasa takut kepada Allah Ta'ala dan juga sekaligus cinta kepada Allah Ta'ala. Maka semuanya memang dibangun di atas rasa cinta. Bahkan orang kafir di dalam kejahatan mereka juga berjalan di atas rasa cinta. Tapi apa? Cinta pada hawa nafsu, cinta pada setan, cinta pada atasan, cinta kepada pemimpin dan semacam itu. Jadi tidak ada satupun gerakan kecuali dibangun di atas rasa cinta. Mungkin cinta yang baik, mungkin juga cinta yang jelek. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz di sini, Qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah kami mengutus satu rasul pun kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi kita diperintahkan memang untuk taat pada rasul, dan itu adalah dengan izin dari Allah Ta'ala. Wa qala wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dan barang siapa taat pada rasul, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Al-ayat. Wal imanu bil qadar min tamami taatillahi wa taati rasulih. Beriman kepada takdir itu termasuk kesempurnaan taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Yaitu apa? Ketaatan yang bersifat batiniyah. Hati kita menjalankan apa itu? Menjalankan ketaatan. Allah mengatakan demikian, maka kita percaya. Nah, itu adalah apa? Bagian dari taat kepada Allah. Percaya adanya takdir. Wa man asbatal qadar wa ja'ala dzalika mu'aridan lil amr faqad adhabal asl. Dan barang siapa menetapkan takdir tetapi dia menjadikan takdir itu sebagai penentang syariat Allah, maka dia telah menghilangkan prinsip yang benar tadi. Dengan alasan iman pada takdir, maka dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, bahkan terus-menerus mencuri dan berbuat maksiat yang lain dengan alasan semua sudah takdir. Nah, ini adalah berarti apa? Dia sedang bertentangan dengan Allah Ta'ala. Allah nggak suka orang yang berbuat maksiat, dan Allah suka pada orang yang berbuat taat. Kenapa engkau justru membalik keadaan? Justru suka maksiat dan tidak mau berbuat ketaatan. Ini namanya apa? Tidak taat pada Allah sebenarnya. Tidak mau mengikuti apa yang Allah cintai dan menjauh dari apa yang Allah benci. Faqaulul musannif, maka ucapan sang penulis, wa ma'adzalika faqad amara al-ibadah bi ta'atih. Sekalipun demikian, sekalipun kita harus beriman pada takdir, tetapi Allah telah memerintahkan hamba untuk taat kepada Allah. Ila akhirih, isyaratun lirraddi ala man arada syar'ahu wa amrahu biqada'ihi wa qadarih. Ini ada isyarat untuk membantah orang yang menentang syariat Allah dan perintah Allah dengan alasan takdir dan ketetapan dari Allah. Wa ja'ala masyiatahul ammata dafi'atan lil amr. Dan orang ini menjadikan kehendak Allah yang bersifat menyeluruh, yaitu takdir, sebagai penolak terhadap perintah Allah. Kafi'liz zanadiqah, seperti perbuatan orang-orang yang zindik itu. Idza umiru aunuhu ihtajju bil qadar. Kalau mereka diperintahkan dengan suatu perintah atau dilarang dari suatu larangan, mereka berdalilkan dengan takdir, seperti yang dilakukan oleh iblis. Wa qad ihtajja sariqun ala Umar bil qadar. Ada seorang pencuri yang berhujjah kepada Umar dengan apa? Takdir. Faqal, mengatakan apa? Saya mencuri juga karena takdir. Maka Umar mengatakan, wa ana aqta'u yadaka biqada'illah wa qadarih. Saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah dan ketetapannya. Jadi sama aja.
Jangan salahkan saya cuma ditakdirkan Allah. Yang betul adalah apa? Ketaatan kepada Allah dalam batin, yaitu dengan beriman pada takdir. Adapun dalam fisiknya, maka apa? Kita taat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi semuanya diletakkan pada tempatnya, tidak untuk dibenturkan satu sama lain, tidak untuk dilawankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-8 muka surat 106. Manidda'a annal arifa idza syahidal iradah saqata anhul amr kana hadza minal kufril ladzi la yardahu ahad. Barang siapa mengklaim bahwasanya orang yang sudah arif, al-arif billah, mengaku dirinya sudah kenal Allah, apabila dia telah menyaksikan iradah, yaitu apa? Yaitu dia telah masuk kepada fase yang sangat tinggi, kata mereka, yaitu apa? Masyhadul qadar. Dia telah menyaksikan segalanya itu adalah dengan takdir dari Allah, maka saqata anhul amr, maka gugur darinya kewajiban-kewajiban, enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi zakat dan seterusnya. Taib. Maka seperti ini adalah kekufuran yang enggak akan diridhoi oleh seorang pun, bahkan dia sendiri enggak akan ridho itu. Oh, marhaban. Nggak akan ridho dengan apa? Kalau anaknya misalkan, anaknya ternyata baling-baling kan batu sampai apa, cermin rumah pecah, atau curi apa itu, uang dari ayahnya sendiri. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri, kenapa kamu memecah ini, memecah itu, anaknya bilang, kan ayah yang bilang dalam pelajaran ma'rifah kita semalam, semuanya dengan takdir. Nah, kalau sudah kenal takdir, nggak ada kewajiban, nggak ada larangan. Nah, ayahnya nggak akan ridho itu. Ayahnya akan bilang, itu tingkatan ayah lah, bukan tingkatan kamu. Dia nggak akan ridho itu. Intinya adalah kalau diri sendiri boleh, bebas dari segalanya. Kalau orang lain nggak boleh. Terutama kalau merugikan dirinya, dia nggak akan ridho. Tayyib, bal hadza mumtani'un fil aql, muhalun fis syara'. Bahkan ini adalah perkara yang mustahil secara akal dan sekaligus mustahil di dalam apa? Di dalam syariat. Karena takdir memang didatangkan oleh Allah bukan untuk menjadi penghalang amal ibadah, tapi sekedar apa? Bukan sekedar, tapi dia adalah untuk diimani di dalam hati, bukan untuk diterapkan dalam apa? Amalan sehari-hari, karena ini perkara yang gaib, masalah takdir. Kita nggak tahu takdir kita di masa yang akan datang. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam Thariqul Hijratain muka surat ke-92. Ba'da kalam, setelah beberapa perkataan, beliau mengatakan, wal maksud saya adalah annahu lam yu'min bil qada'i wal qadari wal hikmati wal amri wan nahyi wal wa'di wal wa'idi haqiqatal iman illa atba'ur rusul wa warasatuhum. Yaitu tidak ada yang beriman kepada ketetapan dan takdir, hikmah dan perintah, juga larangan, janji dan ancaman dengan apa? Hakikat iman, dengan iman yang hakiki, iman yang sebenar, kecuali para pengikut Rasul dan pewaris Rasul. Assalamualaikum. Yaitu keumuman mukminin dan para ulama mereka tahu di mana ini diletakkan semuanya. Bukan untuk apa? Diperlawankan satu sama lain dari perkara-perkara ini. Tayyib, qauluhu wa huwa yuhibbul muttaqin ila akhirih, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hadza raddun ala man za'ama annal masyiata wal mahabbah sawa. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan takdir dan syariat itu sama. Masyiah maksudnya adalah kehendak Allah yang bersifat takdir. Mahabbah maksudnya adalah apa? Adalah ketetapan yang bersifat dini syar'i itu. Mengatakan sama saja. Kalau kita mencuri, sebenarnya kita menjalankan apa yang Allah cintai. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang menginginkan kita mencuri. Kita katakan itu salah. Kalau keinginan berupa takdir, memang ada keinginan itu, Allah menakdirkan. Tapi secara syariat Allah tidak ingin kamu mencuri. Allah ingin bahkan kamu sedekah, berbuat baik dan seterusnya. Wa mulaziman, dan satu sama lain selalu saling menempel. Antara apa? Masyiah dan mahabbah. Antara apa? Antara takdir dan syara'. Kama yaquluhul jabriyah wal qadariyah, sebagaimana dikatakan oleh Jabriyah dan Qadariyah. Karena Qadariyah sendiri apa? Qadariyah Mu'tazilah mengatakan ini perkara yang sama, yaitu masyiah dan mahabbah ini sama. Kehendak Allah yang hanya bersifat syariat. Nggak ada kehendak Allah yang namanya takdir. Takdir itu tidak ada, kata orang-orang Qadariyah Mu'tazilah. Kalau Qadariyah Jabriyah mengatakan semuanya sama dalam artian semuanya adalah takdir. Syariat itu tidak ada. Wa qad dalla 'alal farqi bainahuma al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal fitrah.
Sementara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Fitrah telah menunjukkan perbezaan antara dua jenis keinginan ini. Keinginan yang bersifat takdir dan keinginan yang bersifat apa? Syariat. Qala Allah Ta'ala yastakhifuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah, yaitu apa? Orang-orang munafikun kalau di hadapan kaum mukminin mereka menampakkan rajin sholat, tapi kalau seorang-seorang maka mereka apa? Malas untuk sholat. Padahal Allah senantiasa bersama mereka manakala mereka merancang perkataan yang tidak Allah ridhoi. Untuk apa? Untuk memusuhi Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua perbuatan itu Allah Ta'ala ridhoi. Buktinya apa? Perbuatan orang munafikun Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, dan seterusnya. Ma'anna dzalika kullahu bimasyiatih. Padahal ini semua baik perbuatan orang yang beriman ataupun kejahatan orang munafikun ini adalah kehendak Allah, yaitu takdir. Ini menunjukkan tidak sama antara kehendak tadi, yaitu kehendak yang bersifat takdir, dengan apa? Keridhaan tadi, kehendak yang bersifat syar'i. Wa qala ta'ala wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Padahal kerusakan juga bagian dari takdir Allah. Ini menunjukkan bahwasanya iradah yang bersifat kauniyah, yaitu takdir, dia tidaklah identik dengan apa? Iradah yang bersifat syar'iyah, perkara yang Allah cintai. Jadi ada dua jenis iradah di dalam apa? Perbuatan Allah Ta'ala itu. Ada jenis ini, ada juga jenis yang itu. Wa qada'ihi wa qadarih ma'annahu waqi'atun bimasyiatihi wa qada'ihi wa qadarih. Padahal kerusakan ini semua terjadinya adalah dengan kehendak Allah, dengan ketetapan dan takdirnya. Wa fil musnad, dan di dalam sebuah hadis musnad, innallaha yuhibbu an yu'khadha rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuh. Sesungguhnya Allah cinta untuk keringanan-keringanannya itu diambil, sebagaimana dia benci apabila kemaksiatan-kemaksiatannya itu, yaitu kedurhakaan padanya itu didatangi. Ini menunjukkan kalau masalah syariat ada cinta dan benci dari Allah Ta'ala. Adapun di dalam masalah takdir, memang apa? Semuanya Allah Ta'ala inginkan. Walaupun secara syariat ada perkara yang Allah inginkan tadi, sekaligus Allah membencinya dan melarangnya. Ini musnad Imam Ahmad nomor yang ke 5866 dan sanadnya sahih. Dan kita habiskan muka surat ini. Fahadhil mahabbatu wal karahah. Dan rasa cinta ini dan juga rasa benci li amro ini di dalam dua perkara. Ijtama'a fil masyiah waftaraqa fil mahabbah wal karahah. Sebentar. Kesannya kayak terulang ya. Yaitu apa? Rasa cinta dan sekaligus rasa benci untuk dua perkara ini memang terkumpul di dalam masyiah Allah Ta'ala dan terpisah di dalam masalah rasa cinta dan kebencian. Maksudnya bagaimana? Yaitu di dalam masyiah, yaitu kehendak yang bersifat takdir, terkadang ada yang Allah Ta'ala cintai dan ada yang Allah benci. Seperti apa? Allah menakdirkan orang-orang kafir itu tidak sholat. Maka ini perkara yang Allah benci, sekaligus apa? Memang Allah takdirkan seperti itu. Tetapi secara syariat Allah Ta'ala apa? Enggak suka itu, dan Allah Ta'ala benci perbuatan macam itu. Adapun kalau di dalam masalah orang yang beriman yang sholat, maka memang Allah menakdirkan itu, yaitu Allah menginginkan secara takdir orang ini sholat, dan secara syariat memang Allah Ta'ala apa? Mensyariatkan pada mereka dan mencintai amalan tadi untuk mereka. Jadi masalah takdir itu ada rasa benci dan ada rasa cinta di situ. Tapi memang Allah menginginkan itu terjadi. Karena apa? Hikmahnya. Adapun secara syariat, maka pasti apapun yang Allah syariatkan, itu Allah Ta'ala mencintainya, tidak Allah benci. Yang Allah larang, itu di situ ada kebencian. Perkara yang Allah larang berarti apa? Perkara itu Allah Ta'ala membencinya. Tayyib, wa hadza aktsar min an yuhsar. Dan ini terlalu banyak untuk dihitung. Kalau kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Padahal semuanya adalah takdir dari Allah. Jadi tidak boleh dipertentangkan masalah ini dan itu. Tapi apa? Untuk diletakkan pada tempatnya. Masalah takdir itu adalah apa? Diimani dengan hati. Adapun masalah ketaatan, ini dikerjakan dalam apa itu? Amalan fisik sehari-hari dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.